Benarkah kan begitu? Gereja Tuhan ya akan diangkat. Kalau bahasa teologianya itu akan di rapture. Itu bahasa teologianya. Nah, ini kan sering dipertanyakan ya oleh orang Kristen. Teolog ilmu bertanya, benar? Kalau benar, kenapa sudah lama ini Yesus janji mau datang? Kenapa gereja masih terus bergejolak, mengalami kesusahan, mengalami penganiaya gitu kan? Ya nggak? Kenapa nggak diangkat-angkat? Nah, begitu. Nah, ini kita coba bersama-sama untuk mempelajari dan merenungkannya ya. Baik, kita akan membaca dulu firman Tuhan. Oke, mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil ini sebagai tema hari ini di 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 merupakan bagian yang sangat penting bagi kita untuk pelajari ya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan. Selanjutnya ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini kata meninggal bahasa King James-nya itu sleep, tidur. Begitu ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oke. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal, ya bahas King James-nya tidur, tertidur ya, dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah tidur atau meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Nah, kata di sini diangkat di rapture bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian pembacaan. Saudara-saudara, hari ini, minggu yang kedua dari September, adalah dimul adalah hari ulang tahunnya. Kita bahasa sehari ya, ulang tahunnya gereja kita yang ke-16. Minggu kedua September. Nah, nama gereja kita kasih nama Gereja Baptis Alkitab Galilea. Ada kata Galilea. Kenapa saya pilih Galilea gitu ya? Nah, kalau Galilea ini memang adalah danau yang ada di Israel. Disebut dengan Danau Tiberias atau Danau Galilea. Nah, danau ini merupakan danau yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Israel. Karena di di Israel, tanah Israel itu tidak ada sungai yang besar seperti kita di Indonesia, ya. Maka Tuhan itu memang luar biasa ya, menyediakan itu danau Galili ini ya, air tawar untuk kehidupan umat Israel. Nah, danau ini, saudara, di mana Yesus sering yang melayani, sering dengan perahu menyeberangi danau Galilea atau berada di danau Galilea, ya. Nah, danau ini unik. Uniknya gimana? Air tawar yang diperoleh danau ini ada dari hujan dan dari salju yang meleleh dari Gunung Hermon. Ya. Jadi ada gunung yang tinggi di Timur Tengah itu ada di Israel itu. Nah, di puncaknya itu selalu bersalju. Nah, kalau musim
dingin. Waduh, itu gunungnya semua penuh dengan salju dan orang-orang bisa main ski ya di Gunung Hermon. Nah, kalau sudah mulai musim panas dia itu meleleh. Airnya turun ke Danau Galilea. Maka Danau Galilea tetap menampung air tawar. Nah, kalau sudah airnya sudah mulai banyak, penuh gitu ya. Danau Galilea ini selalu mengalirkan airnya ke Sungai Yordan. Oh, Sungai Yordan ya. Kita kalau Sungai Yordan di mana Yesus dibaptis ya, Sungai Yordan apa gitu. Sungai Yordan itu terus dia mengalir sampai ke selatan sampai ke Laut Mati. Nah, kenapa kita pakai nama Galilea? Jadi jadi begini, Galilea menerima anugerah, kita mengatakan air, ya kan? Anugerah air itu, dan dia juga memberikan airnya kepada sungai-sungai kecil itu supaya apa? Supaya di kiri kanannya dan sebagainya itu bisa menjadi pertanian. Maka Israel itu sangat beruntung. Mereka mendapatkan Danau Galilea dan Sungai Yordan itu karena di kiri kanannya itu penuh dengan pertanian yang luar biasa. Yohan pernah ke Israel ya. Benar nggak? Kamu pernah lewat jalan itu yang mau dari selatan itu mau pergi ke Hermon itu, Anda bisa lihat kiri kanan itu adalah pertanian dan ada sungai kan, Galilea, Galilea, ya. Ah itu luar biasa, itu anugerah Tuhan deh. Jadi Galilea itu memberi. Nah, nggak seperti danau laut. Dia terima air dari danau Galilea dari Sungai Yordan, nggak ada kehidupannya. Itu laut, maka disebut Dead Sea, laut mati. Kalau you berenang, you tidak akan tenggelam, tetapi akan terapung ya. Heran ya, terapung. Lu mau tenggelam nggak bisa. Pasti itu bisa apa terapung gitu. Nah, karena ada kehidupan. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi gereja seharusnya yang telah menerima anugerah Tuhan keselamatan ini, sifat gereja itu, maka kita harus memberitakan. Memberitakan apa? Anugerah. Kan? Anugerah keselamatan Yesus. Maka itu gerejanya, gereja Tuhan, harus ada gereja yang selalu memberitakan apa? Preach and teach and preach. Gitu, ya. Memberitakan Injil yang benar. Memberitakan kebenaran. Harus berani. Bukan kompromi. Oh, tak apa-apa. Kita gereja sama-sama masuk surga. Halo. Nah, ini sudah mulai kompromi. You tidak memberitakan Injil yang benar. Nah, ini cuma di akhir zaman ini kita lihat gereja-gereja masa kini. Nah, mungkin saudara ada ikut berita yang dari Amerika ya. Siapa ya anak muda yang masih muda itu meninggal itu sangat jadi viral terkenal di seluruh dunia. Charlie Kirk. Kenapa dia dibunuh? Wow, anak muda yang berani menyatakan imannya. Jesus Christ Messiah. Jesus Christ satu jalan. Nah, kompromis. Nah, ada tawar menawar. Dia berani menyatakan kebenaran. Memang dia tidak dia mengajar doktrin tidak, tapi dia mau menyatakan. Makanya pujian kita tadi kan, nyatakanlah Yesus dalam hidupmu. Ya kan? Kita harus menyatakan Yesus dalam hidup kita. Nah, Charlie, seorang Kristen, dia menyatakan kebenaran. Dia melawan mereka mereka yang punya pikiran-pikiran idealisme yang komunisme, apa pikiran-pikiran yang LGBT, homoseks yang boleh membunuh aborsi dan sebagainya. Oh, dia bisa membantah mereka luar biasa orang. Kenapa saya bela Israel? Mereka kenapa kamu bela Israel? Oh, marah. Tapi dia bisa membantah dengan fakta yang logik hebat. Anak muda yang cerdas, pintar. Tapi kita bisa pelajari dia. Dia berani. Nah, itulah. Courage to tell the truth. Menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Kan begitu. Ada orang berani, tapi dia berani. Makanya nyawanya hilang.
di assassinate. Kata assassinate itu artinya ya, dia mati bukan mati sakit, tapi dia mati dengan perencanaan pembunuhan. Itu assassinate itu ya. Kalau Yesus mati dengan apa? Dihukum mati kan? Yesus dipaksa mati. Ya, dihukum mati untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, saudara, gereja Tuhan sekarang berada di dalam zaman anugerah Yesus Kristus. Kita adalah hidup di dalam zaman anugerah Yesus Kristus. Kita bisa diselamatkan karena kasih anugerah Yesus Kristus tanpa kita melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kita diselamatkan. Tidak. Tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus itu adalah anugerah Tuhan. Sesuai dengan Efesus pasal berapa? 2 ayat 8 kan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Anugerah itu pemberian Allah, hanya kita respon. Maka itu gereja Tuhan yang ada sekarang kita berada, kita hidup di dalam zaman anugerah atau zaman gereja. Nah, kita gambar zaman gereja ya. Kita selalu tarik garis zaman ya. Dari sini, tarik dari zaman, itu kan membarahi ke sana kan. Ini awal kan ini kan. Oke, kita baru di tengah, lalu ada Yesus salib gitu kan. Nah, Yesus mati, menembus dosa kita, mati, kemudian naik ke surga, ya, dia naik ke surga, kemudian kita lihat Roh Kudus turun lagi kan. Roh Kudus turun kan. Nah, kemudian kita lihat bahwa mulailah ada namanya gereja. Nah, gereja ya, gereja. Kita mengadakan gereja. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, gereja itu berada dalam anugerah Tuhan. Anugerah, ya, anugerah Tuhan. Nah, oke. Nah, kita berada dalam anugerah Tuhan. Hanya iman saja yang menyelamat kita. Iman kepada siapa? Pada Yesus yang mati di atas kayu salib, bangkit lagi, hidup lagi. Itu iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang gereja berada dalam kasih karunia Allah atau kasih atau anugerah Tuhan. Okay? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa gereja Tuhan sampai hari ini bertumbuh berkembang. Nah, di dalam perkembangan gereja dari awal abad pertama kan, oke nggak kita bilang dari abad pertama terus maju kan ya. Nah, ada juga gereja yang sudah mulai falling away, falling away, jatuh dari pengajaran yang benar. Ada nggak? Ada banyak gereja. Tetapi walaupun sudah jatuh, hilang, tapi ada lagi tubuh gereja yang sejati kita mengatakan. Gereja yang benar, yang setia kepada ajaran daripada ajaran para rasul. Ada nggak? Ada. Nah, kita lihat gereja-gereja yang dulu dari abad pertama itu kan, muncul, kemudian mereka mendapat penganiaya, terus dapat penganiaya, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka kan. Nah, muncullah namanya gereja tradisi, gereja yang dari bapak-bapak gereja, muncullah namanya RC, kita mengatakan. Nah, RC ini juga ada namanya gereja ortodok. Ortodok, dok ya, ini ya. Nah, ortodok. Ya, sebenarnya ini nggak beda-beda jauh mereka berdua ya. Roman Katolik. Nah, kalau Roman Katolik ini, kenapa? Karena kedudukan pusatnya di Roma, makanya disebut Roma Katolik. Kata Katolik ini artinya universal. Universal. Nah, universal artinya apa? Umum ya. Oke, umum. Jadi gereja umum, semua orang boleh ke situ, semua orang boleh. Jadi umum. Nah, ortodoks memang dia agak sedikit ortodok, artinya memang seperti Katolik, tapi dia tidak mau ikut yang Katolik punya ajaran. Dia punya sendirian sistemnya. Tapi mirip-mirip dikit lah.
pakai topi, pakai tongkat pada katanya ortodok. Makanya di Rusia itu ada namanya ortodok Rusia itu yang paling menguasai pemerintahnya Rusia ortodoks itu ya. Nah, saudara, jadi kita lihat bahwa gereja Tuhan dari abad pertama sampai hari ini masih berlangsung. Kita hidup dalam anugerah Allah, anugerah Tuhan. Oke? Hanya dengan iman saja kita diselamatkan. Nah, beda dengan perjanjian lama. Nah, saudara, nah ini kita dispensasi ya. Oke, kita ini kan TB. Oke, ini TB ini hidupnya di dalam hukum, hukum Taurat, Taurat, hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ya. Iya, hukum Taurat. Oke, hukum Taurat. Jadi orang yang mentaati hukum Taurat baru bisa masuk surga. Kan gitu. Jadi iman harus pakai iman juga. Tapi ada usaha, works, usaha. Kalau ini nggak perlu, only by faith. Iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi gereja Tuhan, kita ingat ya, kemarin kan sudah ada khotbah. Tuhan Yesus membangun gerejanya di mana? Di atas batu karang ini. Nah, ya Yesus yang membangun. Saya nggak membangun gereja. Banyak orang agak sedikit, oh saya yang bangun gereja ini. Nah, bukan. Secara teologi yang benar, Yesus yang membangun gerejanya. Dan saya adalah hambanya yang mengembalakan gereja. Kan harusnya begitu kan? Ya saya bukan membangun gereja, saya nggak. Tuhan yang membangun gereja. Memang ada orang yang apa nama itu inisiatif membangun gedung. Gedung, gereja bukan gedung. Ya, gedung itu hanya tempat untuk pertemuan orang-orang percaya. Oke. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, bahwa Yesus mengatakan zaman gereja ini akan berakhir. Tahu berakhir ya? Zaman gereja ini sekarang sudah kita berada di sini ya, 2025. Oke. Ini masih berjalan terus. Eh? Nah, ini zaman gereja, zaman anugerah yang Tuhan kasih ini nanti satu hari ini zaman gereja ini akan berakhir. Waktu Tuhan Yesus akan datang, dia akan berakhir. Nah, nah, nah sebelum dia berakhir, gereja banyak mengalami penganiaya, kesulitan dari dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini membenci Tuhan Yesus. Nah, saudara ingat. Benar nggak? Dunia benci Yesus loh. Dunia membenci Yesus, berarti dunia membenci pengikut Yesus dong. Maka orang-orang percaya selalu mendapatkan penganiayaan. Diperlakukan nggak baik. Dihalangi dan sebagainya. Ya? Nah, tetapi tetapi gereja Tuhan tetap berkembang terus. Ada gereja yang sudah kita mengatakan fall away. Lalu menjadi gereja yang sesat. Ada nggak? Ada. Ada gereja yang menjadi bidat? Ada. Tetapi ada gereja yang benar nggak? Oh, yes. Mereka yang mempertahankan iman kita mata. Yang berani memberitakan iman sejati. Iman yang diajarkan oleh Rasul Yesus Kristus. Kan gitu. Nah, sebelum gereja, zaman gereja akan berakhir, Tuhan Yesus sudah mengatakan banyak hal akan terjadi. Ya, kesusahan penderitaan di dunia ini akan terjadi. Nah, kalau saudara membaca di Matius pasal 28, khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya kan? Apa yang terjadi dulu, saudara-saudara? Bahwa gereja itu mengalami ya penderitaan penganiayaan sudah pasti, tetapi sebelum akhir berakhir di sini, kapan berakhir saya tidak tahu.
Tetapi ada yang berani memprediksi loh. Katanya kedatangan Yesus, artinya rapture, ini rapture ya, rapture. Pengangkatan akan terjadi di bulan September. Di bulan September. Ada yang berani ngomong lagi, tanggal 23 sudah dekat. Luar biasa pendetanya GBI. Dan ada yang ngomong lagi pendetanya, wah, Pak, Yesus akan datang, akan berakhir tahun 2030. Luar biasa. Nah, sudah jelas Yesus mengatakan tidak ada orang yang tahu. Tapi yang kita ngerti, paham, zaman gereja akan berakhir. Yes. Nah, setelah berakhir, dia akan masuk ke masa tribulasi. Nah, kita bilang masa tribulasi. Ini selama 7 tahun. Nah, ini 7 tahun. Oke. Jadi gereja akan diangkat sebelum masuk masa 7 tahun. Nah, ini yang kita percaya. Maka itu kita percaya namanya apa? Tribulasi. Pratri. Pratri artinya sebelum masa kesusahan besar. Nah, masa kesusahan besar ini bahasa Inggris the Great Tribulation. Bahasa Inggrisnya the Great Tribulation. Ini 7 tahun di sini, Great Tribulasi ini. Saudara ya. Wah, luar biasa. Kalau saudara membaca Wahyu, wah, ngeri. Yang mati itu dihukum Tuhan itu bukan ratusan lagi. Jutaan jutaan orang akan mati. Mereka yang menolak Yesus. Mereka yang menentang Yesus. Mereka yang menolak kebenaran. Nah, kita lihat dulu. Maka itu apa yang akan terjadi, saudara sudah jelas. Ya, bahwa sebelum pengangkatan itu terjadi, pengangkatan itu akan terjadi yang pertama, kemurtadan. Ini bahasa Indonesia ya, kemurtadan ya. Kalau bahasa Inggris apostasy. Mengerti? Kesesatan akan dimulai. Nah, kesesatan itu memang Tuhan Yesus sudah mengatakan dulu ya, duluan ya. Itu akan terjadi kesesatan dulu, tapi didahului dengan apa? Kehancuran daripada ini. Di abad pertama itu bait suci. Bait suci orang Yahudi akan runtuh katanya. Ini awal. Matius pasal 24. Bait suci akan runtuh. Nah, setelah 70 tahun, kita lihat itu ya, gereja berkembang sampai 70 AD. Nah, itu AD atau Tuhan. Itu bait suci ini dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, penggenapan. Nah, maka dari sini kita lihat penganiaya orang Kristen. Terus, nah, ini adalah kehancuran orang bait suci orang Yahudi. Nah, akhirnya orang Yahudi itu nggak punya bait suci lagi. Apa yang terjadi? Mereka terpencar ke seluruh dunia. Karena penganiaya ya orang Yahudi dan juga orang Kristen yang ikut Tuhan, pengikut Tuhan berarti aniaya. Yang menganiaya siapa? Ya Paulus. Namanya dulu Paul. Paul. Saulus namanya ya. Saulus nama aslinya. Kemudian ganti namanya Paulus kan. Nah, Kristen akhirnya kan dia jadi rasul, ditangkap oleh Yesus. Yesus menyatakan dirinya. Nah, jadi kemurtadan atau kesesatan besar terjadi. Kenapa bisa begitu? Iya, Yesus itu sudah tahu. Kamu makanya harus hati. Penyesatan, saling menyesatkan ya. Terjadi. Kejahatan meningkat. Luar biasa. Oke. Nah, saudara bisa lihat ini di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Nah, karena itu dia mengatakan begini bahasa Indonesia ya, TB terjemahan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Orang dengan cara bagaimanapun juga sebab sebelum hari itu. Nah, hari itu hari apa? Hari rapture. Nah, kita percaya hari itu. Hari itu. Rapture. Oke, hari itu haruslah datang dahulu apa? Nah, terjemahan TB itu kata murtad. Oke. Terjemahannya bagus adalah kejatuhan. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka.
Siapa itu dan manusia durhaka? Sebenarnya adalah si manusia berdosa. Terjemahan yang bagus. Anak yang binasa, sang anak binasa. Disebut dengan istilahnya bahasa Inggris kalau bisa baca itu ya perdition. Perdition. Ya. The son of perdition. Nah, ini siapa yang menunjukkan? Jadi sebelum masuk ke dalam tribulasi, harus ada fall away. Gereja-gereja menjadi sesat. Ada nggak? Ada banyak. Banyak sekali, saudara. Maka kita bilang gereja beda-beda itu ya. Banyak sekali Mormon. Nah, kemarin yang mati kan di daerah Mormon, pusatnya kan Utah kan. Si Charlie Kirk ditembak oleh seorang pemuda yang beragama Mormon. Mormon. Itu gereja beda. Kita bilang. Tapi orang tuanya mereka katanya hidupnya bagus. Ya bagus, tapi mereka penganut Mormon. Tapi anaknya kok bisa menjadi jahat ya? Nah, hati manusia ya selalu jahat. Saudara. Ya kalau nggak ada Kristus yang menguasai hidupnya, ya gitu manusia bertambah jahat. Semakin bertambah, dunia semakin bertambah jahat. Oke? Nah, jadi ini yang akan datang nanti, ya kan? Dia belum muncul nggak? Belum. Tetapi sebelum dia muncul, ini antikris sudah ada. Disebut antikris ya. Sudah ada banyak antikris sekarang. Oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes mengatakan antikris sudah muncul di mana-mana. Ada nggak antikris muncul di tengah-tengah gereja? Ada. Oh, mereka mengatakan I'm the anointed one. Saya orang yang diurapi. Itu artinya antikris. Nah, antikris punya dua pemahaman arti. Antikristus artinya melawan, menentang Kristus. Nah, itu si yang menembak si siapa? Charles Kirk itu kan dia anti kepada dia. Nah, melawan dia punya ideologi apa imannya ya kan? Itu anti melawan. Nah, you melawan Kristus itu anti. Tetapi arti yang kedua itu ya, you mengambil tempatnya Kristus, menyatakan diri kamu Kristus, padahal kamu bukan, kamu nabi apa? Kristus palsu. For Christ, for Messiah. Nah, jadi Yohanes sudah kasih tahu, Mesias sudah muncul. Nah, sekarang di Korea Selatan muncul banyak pendeta yang mengatakan, aku pengganti Mesias, saya Mesias. Itu yang tua-tua ini sebelum mati kali ya. Ada lagi siapa itu yang mengatakan, I'm a Mesias. Ada yang di Cina, gereja Tuhan yang Maha Kuasa kalau nggak salah ya, sudah ada di masuk ke Indonesia. Pemimpinnya wanita lagi. Wih, keren. Oh, dia mengatakan Kristus kayak mah, dia udah mengganti. Mana itu orang-orang masih mau ikut dia? Oh, udah menyala Alkitab, udah nggak benar kok masih mau ikut gereja yang begitu kan kita kadang-kadang pikir gimana orang-orang kok gampang ditipu ya. Muncul di Afrika juga begitu banyak gereja sesat dibilang dia Mesias, Messiah. Nah, muncul. Kristus, oke? Nah, itu yang pertama kita lihat. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi? Bertambahnya tanda-tanda zaman itu di 2 Timotius pasal 3. Akan datang masa-masa yang sukar, sulit. Precious time, istilahnya pakai itu. Artinya masa-masa yang berbahaya. Nah, saat sekarang ini, di mata kita, saudara. Dulu kan kita mengatakan perang dunia pertama, kedua itu mengerikan. Oh, ini mungkin sudah waktunya Yesus mau datang. Tapi sudah lewat perang dunia pertama, kedua, Yesus belum datang. Penganiayaan orang Kristen terus terjadi di mana-mana. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Berdaulat masih memakai Amerika untuk mengirimkan missionaries. Nah, saudara tahu kenapa Tuhan membangkitkan negara Amerika? Padahal mereka orang bule-bule yang dari Eropa pergi ke Amerika kan? Kenapa tahu nggak? Justru Tuhan pakai Amerika. God bless Amerika.
punya masa-masa emas yang luar biasa pada zamannya. Tapi ada kegelapan juga anak-anak muda yang jadi hippie-hippie, yang rambutnya wah hippie-hippie, orang Kristen yang jadi macam-macam itu tahun 60 70. Yang ada namanya gerakan Jesus Movement. Nah, saudara pernah dengar Jesus Movement itu mereka terjadi kebangunan rohani katanya. Itu di Amerika pada tahun 60 70 itu kebangun rohani, banyak orang yang hippie, yang lalu macam-macam gitu ya, lalu bertobat percaya Tuhan dan mengadakan penginjilan lagi. Tetapi masalahnya mereka masih ikut-ikut kayak hippie-hippie supaya untuk menginjil mereka kita harus ikutin mereka punya gaya. Ini nggak benar. Amerika pernah mengalami masalah kekristenan yang buruk sampai hari ini kita lihat. Tetapi nampaknya ada satu orang yang Tuhan pakai ini ya. Ya kita nggak semua kita setuju, tapi yang kita mau lihat, dia berani menyatakan imannya, berani mengatakan Yesus is the only way, satu-satunya jalan keselamatan. You harus percaya Yesus. Akhirnya dibunuh kan. Nah karena dia mati itu kita lihat timbul ada kebangkitan semangat anak muda itu berani mengambil. Nah itu berani menyatakan iman mereka dan sebagainya. Gara-gara dia. Ini kan bisa terjadi. Oke? Nah, sudah. Tetapi yang terjadi karena apa? Dunia ini semakin bertambah apa nama itu kejahatan di masyarakat ya. Manusia mencintai dirinya, pertama, mencintai uang, kesenangan, hedon, hedon tahu apa hedon? Happy happy, wah nari-nari, DPR menari-nari, ya di Nepal juga penjabatnya menari-nari, hedon-hedon senang-senang, rakyat marah, demo, akhirnya mereka tumbang, di Nepal yang tumbang, pejabatnya ditangkap, pukulin, ada rumahnya dijarah, dibakar dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka korupsi, rakyat sudah marah. Nah, ini kejahatan luar biasa ya. Oke. Nah, saudaraku, jadi dunia ini semakin mirip-mirip kondisinya seperti zaman Nuh. Matius 24 juga. Ayat 37. Seperti zaman Nuh. Happy, bangun, membangun, kawan, mengawin, senang-senang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kita masuk ke dalam. Dan juga senang-senang, dan juga menyetujui dengan apa? Gerakan LGBT, homoseks, lesbian, dan macam-macam. Bahkan ada gereja yang setuju dengan LGBT. Saudara, kok gereja Tuhan setuju homoseks, setuju aborsi, dan sebagainya. Nah, ini gereja apa ini? Nah, itu kita lihat. Fall away. Gereja yang fall away. Oke, semakin susah, semakin jahat dunia ini. Oke, kenapa? Sekarang terjadi perang antara good and evil. Kita mengatakan good itu sebenarnya adalah kebenaran sejati yang prinsip dari Alkitab. Melawan evil. Evil itu jahat. Ada orang mengatakan Israel itu jahat katanya. Hamas itu bagus. Yesaya pasal yang kedua mengatakan terkutuklah orang yang mengatakan baik itu jahat. Jahat itu huh, orang yang mengatakan itu akan berkutuk. Makanya kita lihat hancur lebur. Orang yang pro Hamas, pro Palestina. Makanya orang negara yang mendukung Israel justru diberkati loh. Betul? Oh, iya. Indonesia, wah kirim orang ke sana. Anak Hamas, pendiri Hamas, anaknya saya lupa namanya. Dia mengatakan, you hate Israel, you hate God. Kenapa? Karena Israel the chosen people. Israel pilihan Allah. Yulah mereka, yulah Tuhan. Karena itu anaknya pendiri Hamas yang ngomong. Saya nggak lupa namanya. Anak pemuda. Dia keliling dunia di ceramah. Siapa? Israel, biji mata Tuhan.
You sentuh mata Tuhan, itu you lawan Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita lihat saudara, apa yang terjadi ya akhir zaman ini, sebelum ini berakhir gereja ini, Israel kembali ke tanah leluhurnya, menggenapi nubuatan. Ya, nubuatan mana? Yehezkiel 36, 37, Yesaya pasal 11 dan Yeremia pasal 30. Bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali dari berbagai bangsa, bawa mereka pulang, pulang. Maka pada tahun 1000, oke, saya nggak salah 14 ya, Mei 1948, merdeka, menjadi satu negara yang sah, merdeka Israel. Nah, ini penggenapan. Nah, semua gereja Bible Believers percaya itu, penggenapan bahwa Israel sekarang sudah kembali ke tanah leluhurnya. Oke, hanya belum dipulihkan menjadi kerajaan. Ya, nanti Yesus akan datang, Yesus akan jadi raja. Ini sekarang bukan kerajaan, tapi namanya negara demokrasi ya, demokrasi. Oke, nah ini penggenapannya ya. Oke, nah kemudian sekarang mulai persiapan untuk mempersiapkan jalan antikris muncul nanti satu hari. Oke, nah sebelum itu dunia akan terjadi kekacauan, kekacauan. Sebelum masuk ke masa 7 tahun, sebelum gereja diangkat, ini akan terjadi kekacauan. Masa-masa akan terjadi kekacauan. Benar nggak? Saudara lihat situasi kondisi politik geografi apa internasional ini kekacauan. Di antara gereja, di antara negara-negara Islam juga terjadi kekacauan. Demokrasi juga terjadi di Eropa ya. Kekacauan. Demo-demo besaran. Indonesia, Nepal dan sebagainya di sekarang hari ini, kemarin Malaysia. Ini bisa merambat ke kelihatan Filipina ya. Luar biasa. Kenapa? Terjadi kekacauan. Oke. Nah, ini akan terjadi ya. Nah, kemudian terjadi lagi apa lagi? Bencana-bencana perang, gempa bumi, bencana apa epidemik dan sebagainya. Politik dan sebagainya. Kekacauan dunia ini. Oke. Nah, ini sudah mulai terjadi ya di tengah-tengah umat manusia di negara Afrika, Eropa dan sekarang di Asia yang terjadi hal-hal demikian. Oke. Nah, kita sebagai orang percaya, saudara, bahwa sekarang kita di zaman anugerah, memang gereja mendapat kesulitan, yes, orang percaya mendapat kesulitan. Tapi orang-orang yang setia, yang memproklamirkan kebenaran, berani menyampaikan Injil Yesus Kristus, masih eksis, masih ada. Masih Tuhan yang pimpin. Walaupun kita kecil, tetapi bisa membawa dampak yang besar ke seluruh dunia. Menyatakan bahwa kepada dunia ini, bahwa kebenaran dalam Tuhan Yesus akan menang. Tidak akan pernah kalah. Saudara ingat, kita sebagai orang percaya, walaupun mengalami kesulitan-kesusahan, kita pasti akan menang karena kebenaran. Kejahatan tidak akan mungkin menang. Tidak akan mungkin dia bilang, you sudah mati, aku matiin. Tetapi legasinya, warisan apa yang dibuat nggak akan mati. Pada yang mana? Gereja akan habis. Tetapi gereja yang didirikan Tuhan tidak akan mati. Saya ngomong ya, gereja Tuhan yang didirikan tidak akan mati. Akan terus sampai Yesus menjemput dia. Nah, karena itu kita percaya sebagai orang Kristen yang Alkitabiah, saudara, bahwa gereja Tuhan yang banyak mengalami penganiayaan dari abad 1 terus sampai zaman-zaman sekarang mau masuk ke sini, nanti satu hari kita akan diangkat, di rapture, dan tidak akan masuk ke dalam masa tribulasi besar. Tribulasi. Tribulasi besar. Nggak akan. Nah ini yang saya percaya. Ini yang kita percaya. Gereja Bible Believers hampir semua percaya bahwa gereja akan
Gereja akan dirapture, tidak masuk ke dalam masa masa yang sulit. Kenapa? Karena kemarin katanya apa? Gereja disebut mempelai wanita bagi Kristus. Karena apa? Gereja Tuhan dari sini sudah banyak menderita. Masa mau masuk ke sini menderita lagi baru diambil? Nah ini cara pandang kita. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus mengasihi gerejanya. Dan gereja tidak akan masuk ke dalam masa tribulasi karena ada alasannya. Satu, karena dia mempelai yang dipersiapkan untuk Tuhan. Yang kedua, mari kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Nah, saudara akan lihat. Oke, akan lihat di ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita, orang-orang gereja atau pengikut Tuhan ya, untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Yes. Nah, murka. Raf, kata bahasanya. Raf, murka. Ini disebut murka Allah. Murka Allah. Saudara tahu murka Allah? Hukuman yang mengerikan. Itu katanya murka. The wrath of God. Nah, jadi gereja tidak masuk ke sini. Gereja akan diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Kita kembali ke 1 Korintus 15. Nah, 1 Korintus 15 yang kita bacakan sudah jelas. Di 1 Korintus 15, mari kita baca 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafri terakhir, sebab nafri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, jadi begini terjadinya. Gereja ini akan diangkat, tetapi yang mati dalam Tuhan, yang dikubur dulu ya, dikubur ya. Nah, ini kan kuburan ya, orang yang mati, kuburan. Mereka ini dibangkitkan dulu. Nah, kita yang masih hidup, nah kita kan masih hidup kan? Kita masih hidup, kita masih hidup. Nah, ini kubur, ini masih hidup sini. Ini bangkit dulu, bangkit. Kemudian kita yang ini tiba-tiba diubah. Diberi tubuh yang mulia, langsung diangkat ketemu Tuhan Yesus di angkasa. Nah, coba di namanya angkasa. Angkasa apa ya? Space ya? Ya, sky atau space? Angkasa. Angkasa. Ketemu Yesus di angkasa. Nah, sesuai dengan 1 Tesalonika 4 tadi kan? Kita akan di rapture. Ketemu Tuhan di angkasa. Di mana angkasanya saya nggak tahu. Saya nggak bisa di ya soalnya di angkasa. Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa gereja akan satu hari akan kapan saya nggak tahu. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Sebelum hari itu datang, maka kita harus nyatakan Yesus dalam hidup kita. Hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Tidak kompromi dengan dunia ini. Oh, kita semua sama-sama masuk surga. Kenapa? Ya, Tuhan buat semua agama. Ya, agamamu jalannya begini, agama saya jalan begini. Ya, kan Tuhan semua yang bikin. Ngomong-ngomong gitu kenapa? Ya, kalau kamu buat baik, kamu tidak buat jahat, pasti masuk surga. Siapa yang ajar itu? Itu bukan ajaran Alkitab. Buat baik, buat amal bisa masuk surga. No, nggak bisa, nggak mungkin. Ya, maka itu Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat dari dari orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Juru selamat kan? Dialah satu-satunya jalan bagi manusia ke Bapa.
Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Ya, jangan pakai konsep yang mengatakan banyak jalan ke Roma. Kan ada konsep yang banyak jalan ke Roma. Bisa naik pesawat, bisa pakai kapal, bisa pakai darat. Anda pakai sepeda pun bisa nyampai loh. Ya karena sudah jalan kan sudah tembus kan. Dari ya Anda pakai naik sepeda dari Jakarta nyebrang ke Singapura, Singapura terus lewat Malaysia, Malaysia nanti lewat lagi Thailand, lewat Thailand lagi bisa naik ke Tiongkok. Tiongkok nanti kan Tiongkok kan sudah punya jalan tembus ke itu kan, ke Eropa kan, jalannya apa sil apa sil road apa namanya? Jalan ya jalan itu Silk Road apa namanya? Yang dibikin Tiongkok masuk ke Eropa bisa sampai sana tembus ke kurang bisa. Wah, dunia ini kecil ya, kita lihat kecil ya, tapi karena ada teknologi semua bisa tembus-tembus. Nah, jadi banyak jalan ke Roma, nggak satu jalan saja ke surga hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Anda nggak lihat Yesus nggak bisa. Oh Pak, kenapa you klaim Yesus saja punya kamu? Iya, hanya lewat Yesus. Kalau you nggak beli Yesus nggak bisa, nggak mungkin bisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah saudara yakin nggak diangkat? Kan gitu. Yakin nggak Anda yakin? Kalau saudara ada dalam anugerah Yesus, kalau saudara sudah memenuhi Roma pasal 10 ayat 9, karena dengan hati kita percaya Yesus yang sudah mati itu bangkitkan lagi, kan betul nggak? Dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, engkau akan apa? Diselamatkan. Oh, selamatkan dia. Maka Anda tidak akan masuk ke dalam the great tribulation. Anda akan selamatkan. Itulah jaminan keselamatan kita. Our security, salvation security. Tidak akan hilang. Kenapa? Karena kata rapture, istilah rapture itu, kata rapture ini artinya apa? Kita akan diangkat dan diambil dengan paksa. Maka itu 1 Tesalonika pasal 5 itu, Yesus akan datang seperti apa? Pencuri. Sekarang kita tanya, kalau pencuri masuk rumah orang, dia kenapa? Dia mengambil barang orang lain kan? Itu kan bukan milik dia. Itu disebut pencuri. Lalu kenapa Yesus digambarkan sebagai seperti pencuri? Yesus bukan pencuri, seperti pencuri. Maksudnya apa? Karena gereja Tuhan adalah milik dia. Dia akan ambil miliknya secara paksa, paksa dan artinya dengan kuasanya. Maka disebutnya rapture. Rapture artinya ambil, ambil dan bawa kemana? Ya, bawa ke angkasa. Itu rapture. Makanya Yesus itu datang seperti mujizatnya. Nggak tak kasih tahu, aku mau datang ke saudara Yohan punya rumah ya. Nggak kasih tahu. Aku mau kasih ke rumahnya si Dewi ya. Pencuri pernah nggak? Kasih tahu ke orang, aku mau datang ke rumahmu. Ada? Pernah? Pernah? Nggak pernah. Yesus nggak pernah akan kasih. Aku datang sekarang. Tapi dia memberikan tanda-tanda supaya kita bisa pelajari. Oh, tanda sekarang kita lihat makin susah dunia ini. Kejahatan bertambah. Berarti kedatangan Yesus kedua kali akan semakin dekat. Dan gerejanya akan bawanya masuk ke akhir. Di sanalah kita akan berdiri di hadapannya di pengadilan KPK. Apa itu? KPK apa? Kursi KPK kursi penghakiman Kristus. Okay. Nah, kalau bahasa Inggris the judgment seat of Christ. Maka itu saya pakai istilahnya KPK. Iya, di sana kita apa? Akan dikasih hadiah. Jadi adili, oh, you di dunia ini begini-gini. Tuhan bongkar semua. Bongkar artinya, dulu kamu begini-gini. Iya Tuhan, iya Tuhan. Setelah itu kamu dengar Injil, kamu percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, kami jadi orang pengikutku yang baik, yang berani menyatakan imanmu.
Dikasih hadiah. Dikasih hadiah. Kamu ini jadi orang Kristen, tapi seperti pelakuannya orang duniawi. Kenal, kenal Kristen. Nggak dapat apa-apa. Hilang dia punya pahala. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali ya, bahwa gereja satu hari akan diambil, akan diangkat, akan terjadi namanya rapture. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.